بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu memerlukan waktu yang panjang. Saya teringat waktu di Timur dulu begitu. Jadi lama dakwah itu. 10 tahun. Ya memang tambah. Terus kita melihat aja Nabi Nuh aja lah. Dakwahnya itu ratusan tahun. Dan pengikutnya tidak banyak juga. Ya. Dan kita tidak boleh putus asa. Karena ini termasuk salah satu kegiatan yang kita istiqomai. Dan nanti kalau kita meninggal juga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang abror. Kan ada doa itu kan tadi yang saya baca tadi ya. Wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Tutupkanlah, ampunilah dosa-dosa kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang baik, abror. Di Quran kan ada innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, abror itu adalah lafi naim, dalam kenikmatan, ya surga naim. Dan wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang yang fujjar, orang yang banyak berbuat dosa itu lafi jahim, dia akan di neraka jahim. Fujur itu kan orang yang berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita nanti beserta kelompok orang-orang yang baik. Maka sering saya sampaikan bahwa orang yang beriman adalah di mana-mana kelompoknya ya orang-orang yang baik. Bukan sampai berteman bepergian itu juga orang-orang yang baik. Wa tawaffana ma'al abror, ya, dan wafatkanlah kami Allah beserta orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Sekarang jangan bahagia, kita akan lanjutkan hadis terkait dengan ini, bab ini. Hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, makanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sering Rasulullah bilang begini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, berada di genggamannya. Maksudnya siapa? Genggaman Allah. Termasuk kita. Kita berada di genggaman Allah. Kita ini milik Allah, akan juga kembali kepada Allah. Makanya kalau ada musibah kan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mendapatkan kabar gembira itu adalah kalau dapat musibah dia berucap kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan juga kepada Allah. Nah, dalam hadis-hadis itu Rasulullah sering menggunakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Apa kata Rasulullah selanjutnya? La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu enggak akan masuk surga sebelum kamu itu beriman. Kunci pertama kita ingin masuk surga, kita ini harus beriman. Karena kalau kita tidak beriman, enggak diterima amal kita. Kan di dalam surat Al-Furqan itu kan jelas ya. Allah itu menghadapi amalan-amalan orang yang enggak beriman itu. Wa qaddimu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Kami hadapi amalan-amalan orang yang enggak beriman itu, kemudian kami jadikan bagian debu yang berhambur-hamburan. Apa artinya debu yang berhambur? Enggak ada artinya. Ya, kunci kita diterima oleh Allah amal kita, syaratnya adalah beriman. Di surat An-Nahl itu ya, di sana juga orang beramal soleh itu apa kata Allah? Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman. Syaratnya iman, gitu ya. Syaratnya beriman, memang berbuat baik itu diterima oleh Allah karena syaratnya beriman.
Apa kata Allah? Falanhuyannu hayatan thayyibah, akan aku beri kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan di akhirat juga wala jannam ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku balas mereka itu nanti di akhirat yang balasan lebih baik bila dibandingkan dengan apa yang ia lakukan di saat dia di dunia melakukan perbuatan soleh, amal soleh itu. Nah, itu mukmin caranya. Makanya kata hadis ini sebutkan la tadkhul jannata hatta tu'minu. Kamu enggak masuk surga sebelum kamu itu beriman. Ini vertikal ya, vertikal, iman kepada Allah. Dan kita sudah beriman, menjadi orang beriman. Cuma apakah kita itu sudah mukminuna haqqo? Nah, ini ya. Apakah kita sudah menjadi orang yang betul-betul beriman, yang sudah, yang kalau Ustadz Jalal itu waktu salat ngimami itu sering itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Di situ surat Al-Anfal ayat 2 itu ya. Itu ciri-ciri beriman yang betul-betul itu. Di situ bisa dilihat itu. Apakah kita mukminah haqqo? Nah, betul-betul beriman. Ya kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Tapi standar iman yang betul ya di situ. Terus wala tu'minu hatta tahabu, dan enggak sempurna imanmu itu kamu sebelum kamu itu saling cinta mencintai. Nah, ini adalah horizontal. Jadi kita hidup itu vertikal bagus, horizontal juga bagus. Ada zaman Nabi itu seorang perempuan yang rajin ibadah, secara vertikal bagus, ya, rajin ibadah, puasa iya, sholat iya. Tapi cara horizontal enggak baik dengan tetangga. Dia enggak masuk surga. Makanya kita itu dua-dua, vertikal kepada Allah, horizontal kepada manusia. Ini harus kita bangun. Tidak boleh kita juga hanya satu. Yang penting kan kita baik sama manusia. Ngapain kita beriman kepada Allah? Oh, enggak bisa. Karena kita itu hidup itu ya perlu kepada Allah, juga perlu kepada sesama manusia. Nah, kata Rasulullah begitu, wala tu'minu hatta tahabbu. Enggak sempurna imanmu itu sebelum kamu saling cinta mencinta di antara kamu semuanya. Makanya Rasulullah SAW, karena ini penting, sampai Rasulullah bilang begini, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan sesuatu, yang sesuatu itu kamu nanti saling bisa cinta mencintai di antara kamu. Kalau sahabat itu kalau ditunjukkan Rasulullah kebaikan itu mesti langsung serentak jawabnya. Mesti mau. Ya, mesti mau. Dan Rasulullah itu sering menanya kepada sahabat, tak tunjukkan sesuatu kebaikan yang kamu lakukan akan jadi begini. Sahabat mau. Nah, ini juga gitu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan sesuatu itu kalau kamu lakukan, kamu akan menjadi saling cinta mencintai di antara kamu semuanya. Apa kata Rasulullah? Kuncinya afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu semuanya. Salam. Salam itu kan saling mendoakan. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa salam itu cocok kepada siapa, untuk siapa, dan di mana. Itu cocok jawabannya. Sekarang kita ngasih salam kepada orang yang ada di Amerika. Teman kita misalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Jawabannya sama. Yang ada di Mekah, misalkan sekarang ada yang umroh. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Itu bagus. Boleh assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus lagi gitu ya. Nah, jawaban di sana mesti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita pakai yang lain, selamat pagi kawan. Loh, di Amerika enggak pagi itu. Enggak pagi. Apa jawabannya? Mesti tidak sesuai. Kita sekarang pagi. Kemudian di Mekah sekarang 5 jam ya. Selisihnya 5 jam. Sekarang misalkan jam 5. Berarti di sana itu baru jam 12. Apa ya? Selamat pagi, selamat malam. Dan kalau kita lihat salam itu kan ada 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan 3 hal ya. Keselamatan, rahmat, kemudian apa?
keberkahan. Hidup di dunia itu kan kepingin kita. Kalau satu aja selamat pagi, ya yang pagi selamat. Ya. Jadi hebat. Makanya itulah dikatakan dalam hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Jadi Islam itu sungguh tinggi nilainya. Tidak ada yang melebihi nilainya dari ajaran itu kecuali Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Maka kata Rasulullah kunci supaya kita bisa saling cinta mencintai, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu semuanya. Udah didoakan kok masa nggak mau. Didoakan tinggalkan, dapat keselamatan, dapat rahmat, dapat keberkahan. Coba. Maka ini yang bisa menyebabkan kita saling cinta mencintai di antara kita semuanya. Ini hadis yang selanjutnya. Kemudian jangan bahagia, satu hadis lagi, ini pesan Rasulullah SAW betul ya. Jangan kita tinggalkan. Ini kata Rasulullah kepada Mu'ad, sering sampaikan oleh penceramah-penceramah ya. Jadi hadis ini dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah SAW itu memegang tangannya Mu'ad. Jadi tangannya menunjukkan keakraban gitu ya. Menunjukkan keakraban. Jadi orang nasihati kemudian sambil dipegang tangannya atau sambil dipegang pundaknya, itu menunjukkan keakraban dan beda dengan tidak dipegang. Nah, Mu'ad ini dipegang tangannya. Apa kata Rasul? Ya Mu'ad, he Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu Mu'ad. Nah, kata Rasulullah, aku mencintai Mu'ad. Summa usika, kemudian aku mau berwasiat kepadamu ya Mu'ad. Sekalipun ini wasiatnya kepada Mu'ad saja, tapi ini adalah untuk kita semua. Istilah kaidah itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi ungkapan itu adalah untuk umum, bukan karena sebabnya. Nah, wasiat ini adalah kepada Mu'ad, tapi untuk kita juga. Apa wasiat Rasulullah ini? Ya Mu'ad, la tad'anna fi duburi kulli sholati taqul. Mu'ad, jangan loh ya kamu tinggalkan. Sekali-kali jangan kamu tinggalkan. Di saat selesai sholat, takulu, kamu berucap begini, berdoa begini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Mu'ad, jangan kamu tinggalkan, di nun taukid, betul-betul jangan kamu tinggalkan loh gitu ya. Setiap kali sholat, selesai sholat itu berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kiranya Engkau jadikan aku sebagai hamba yang pandai ingat kepadamu ya Allah. Jadi mana-mana kita ingat kepada Allah ya. Mau makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah. Karena di Quran menyatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku ingat kepadamu. Kemudian wasyukrika, dan tolong aku kiranya jadikan sebagai hamba yang pandai mensyukurimu. Kalau kita bersyukur apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum, tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatika, dan terus ya Allah tolong kiranya Engkau senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Kita yang tambah usia, maka kita harus banyak berdoa. Tambah usia, tambah tua, tambah tua. Minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai hamba yang pandai dzikir kepadamu ya Allah, ingat kepadamu ya Allah, syukur kepadamu ya Allah, dan terus memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini sudah sering, dan saya yakin jamaah ini sering sudah berdoa itu. Dan ini ditekankan betul ya. Di sini la tad'anna, jangan sekali-kali kau tinggalkan. Doa penting. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ini jamaah bahagia yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, sehingga kita semakin hari
juga tambah ilmu, dan kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita lewat pengajian, lewat baca, lewat mendengarkan, lewat melihat, ini senantiasa diberikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.